Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di hari ke-18 ini kita masih bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik, diberi kesehatan dan tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Pemirsa Semanik TV yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana kita diberi kenikmatan oleh Allah, dan setiap amal ibadah yang ada padanya itu akan dilipat gandakan. Salah satu amalan yang bernilai paling tinggi itu adalah membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa apabila kita membaca Al-Quran, itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa, hanya membaca satu hurufnya. Nah, bagaimana kalau kita membaca Al-Quran seluruhnya, 30 juz itu? Tentunya pahala yang akan kita dapatkan itu jauh lebih besar. Dan di bulan Ramadan, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10-700 kali lipat. Bisa dibayangkan apabila kita bisa menghatamkan Al-Quran, itu seperti apa pahalanya. Imam Syafi'i, salah satu imam 4 mazhab yang kita kenal, itu beliau menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, itu dalam satu bulan itu sampai 60 kali. Bisa kita hitung, berarti kalau satu bulan 30 hari beliau bisa menghatamkan sampai 60, maka satu hari 2 kali khatam. Luar biasa. Nah, kita berapa, kita flashback kembali, sudah berapa juz yang telah kita baca sampai di hari ke-17 kemarin? Masih tersisa sekitar 12 atau 13 hari lagi di bulan Ramadan ini. Kita cek berapa banyak juz yang sudah kita baca. Sudahkah kita menghatamkan Al-Quran kemarin? Kalau belum, ayo kita berlomba-lomba untuk bagaimana caranya menghatamkan Al-Quran. Pemirsa Semanik TV yang semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia dan jin itu diciptakan itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apabila nanti kita mati, kita tidak tahu kematian apa yang akan menjemput kita. Caranya seperti apa? Tempatnya di mana, dan terakhir kita sedang melakukan apa, kita tidak akan pernah tahu. Dari sebuah hadis juga diriwayatkan bahwa saat kita mati itu ada 3 hal yang nanti akan mengikuti kita ke dalam kuburan. 2 diantaranya akan kembali dan 1 akan tetap tinggal menemani kita sampai nanti kita dihisab. 3 hal itu adalah keluarga dan harta. Itu mereka akan
menemani kita atau akan mengikuti kita sampai ke liang lahat saja. Setelah kita dikubur selesai, maka keluarga, teman, saudara, dan harta kita itu akan balik lagi. Tapi hanya satu yang dia akan mengantar kita dan akan menemani kita sampai nanti di yaumul akhir. Siapakah itu? Itulah adalah amalan kita. Amal ibadah yang kita kerjakan selama kita masih hidup itu akan menemani kita. Nah, salah satu amalan-amalan yang nanti akan menerangi kita di dalam kubur kita itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang telah kita baca selama kita hidup. Allah memberikan pahala yang begitu besar untuk para pembaca Al-Quran. Disebutkan ketika nanti kita sudah di yaumul hisab dan kita sudah menerima, kita akan masuk neraka atau surga. Pada saat di pintu surga, maka disuruhlah manusia tersebut untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah dia baca. Dibaca terus, kemudian dinaikkan derajatnya satu tingkat. Dibaca lagi terus sampai terakhir dia berhenti membacanya. Itu adalah derajatnya orang-orang yang suka membaca Al-Quran selama hidupnya. Kita sedang membicarakan tentang pahala orang yang membaca, tempat kedudukan orang yang membaca Al-Quran. Tentunya berbeda dengan yang penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran itu jauh lebih mulia daripada hanya sekedar membaca. Maka dari itu, marilah, ini merupakan sebuah pengingat bagi diri saya pribadi dan semua para jamaah Semanik TV yang ada di rumah. Mulai sekarang kita membiasakan diri untuk jangan lupa membaca Al-Quran dalam satu hari. Satu hari itu 24 jam. Berapa lama kita membaca Al-Quran? Jangan-jangan kita lebih sering membaca status WA, membaca Instastory, membuat status di Facebook daripada kita membaca Al-Quran. Jangan-jangan itu. Jangan sampai nanti umur kita, usia kita, waktu yang telah kita gunakan itu nanti kita akan menyesal di kemudian hari. Kita melakukan sebuah aktivitas yang tidak bermakna dan tidak bermanfaat. Membaca Al-Quran jauh lebih penting, jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi telah saya sebutkan. Membuat status, membuat Instastory dan sebagainya, TikTok apalagi. Nah, banyak sekarang grup-grup atau program-program yang sudah disampaikan oleh guru PAIBP, terutama ada one day one juz, satu hari satu juz. Kalau tidak mampu, satu hari setengah juz tidak masalah. Tidak mampu juga satu lembar tidak masalah. Tidak mampu juga saking sibuknya satu halaman saja tidak mengapa. Semoga kita bisa lebih giat dan lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.